I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua, pada malam ini saya ingin mengajak untuk merenungkan bagaimana doa Yesus adalah doa yang memberikan seluruh hidupnya, seluruh nyawanya untuk keselamatan semua. Maka di sini, to be alone with Jesus in adoration, di dalam adorasi itu adalah suatu kerinduan, dan juga kerinduan yang puncaknya adalah berjumpa dengan Yesus. Ketika kita berdoa, mengalami berjumpa dengan Tuhan, itulah yang membuat kita, doa membuat kita berani untuk mengalami dan menghadapi semua. Dalam arti tentu, dalam kata-kata Ibu Teresa, berjumpa dengan Tuhanlah yang membuat kita juga merubah semuanya, ya. Cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita merasa, cara kita menghadapi banyak hal. Dan persis tadi sebelum adorasi ini, Oma Clara mengatakan, ya, saya sudah lagi melihat banyak, gitu ya.
Tapi yang penting saya tetap mengalami Yesus ya, yang memberikan saya kekuatan setiap hari ya. Jadi berjumpa dengan Tuhan itulah puncak dari seluruh doa-doa kita. Maka di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan di manakah sebenarnya doa Ibu Teresa yang akhirnya kita temukan di dalam doa Tuhan Yesus sendiri. Saya akan share sebentar, PPT yang sudah saya berikan lewat Pak Winardi dan Bu Rosa. Mari kita merenungkan ini ya di dalam konteks renungan malam ini. Jadi kalau kita di sini melihat ya, doa Tuhan Yesus adalah berbagi sampai sehabisnya. Dan berbagi sampai sehabisnya itu adalah hidupnya sendiri. Maka I am the bread ya. Saya adalah roti yang dipecah. Saya adalah tubuh yang dibagi-bagikan. Dan itulah rahmat Tuhan Yesus di dalam perjamuan terakhir. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus, hiduplah di dalam kasih itu adalah hidup yang Tuhan berikan sendiri di dalam doanya. Masih ingat doa Yesus di dalam Injil Yohanes ya. Doa yang juga dapat dipakai sebagai pengantar pesan Yesus sebelum memasuki jalan salib. Dan dia mengatakan, ya Bapa, jadikanlah mereka satu, seperti kita adalah satu. Dan di sini doa Yesus menggambarkan bagaimana dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana yang akan dihadapi, tapi sebagai manusia yang taat pada Bapa dalam kasih yang mendalam dan mendasar, dia memasukkan semua ciptaan di dalam doanya. Dan Yesus membawa nyawanya sendiri dalam doanya. Perjumpaan dengan Tuhan itu tidak lain juga keberanian kita untuk sampai berbagi sampai sehabisnya dengan Tuhan ya. Kerap yang terjadi kadang kita tidak mudah ya ketika kita mau berbagi dengan seseorang. Bahkan yang sudah bertahun-tahun hidup bersama pun juga masih ada sisi yang kita tidak dapat berbagi sampai sehabisnya. Tentu sebagai manusia kita tidak dapat berbagi sampai sehabisnya kepada manusia. Karena kita punya cinta terbatas ya. Itu pernah saya juga bawa di sini dalam renungan. Cinta manusia itu cinta filial. Seperti pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 17 sampai 19 ya. Di situ digambarkan Tuhan yang bertanya kepada Petrus, apakah engkau mencintaiku Petrus? Tapi pertanyaan yang pertama, Yesus menggunakan kata agape, agapos, ya. Yaitu apakah engkau mencintaiku seperti aku mencintaimu, dengan cinta yang tak terbatas. Tetapi Petrus dengan rendah hati dan jujur ya mengakui bahwa dia pernah dan tidak mudah juga menjadi orang yang seperti Yesus, maka dia menyadari dirinya dan dia mengatakan, Tuhan, aku mencintaimu tapi aku tidak dapat mencintaimu dengan apa yang engkau lakukan pada diriku sampai engkau menyerahkan nyawamu sendiri. Dan disitulah cinta terbatasnya Petrus. Di sini kita ingin selalu melihat Yesus, tetapi kita sadar hanya dengan kekuatan diri manusia kita tidak dapat mencintai siapapun tanpa kondisi. Kalau kita tidak diberi rahmat Tuhan. Maka pertanyaan kedua masih sama, apakah engkau mencintaiku seperti aku mencintaimu? Petrus juga menjawab, Tuhan, engkau tahu aku hanya mencintaimu, dapat mencintaimu dengan diriku sebagai manusia. Dan yang ketiga,
Yesus mulai menurunkan, ya, pertanyaannya bukan lagi dengan seperti aku mencintaimu, tetapi apakah engkau mencintaiku sebagaimana engkau sebagai manusia yang terbatas. Disitulah Petrus bersungkur, ya, tersungkur di hadapan Yesus, dan dengan kesadarannya sebagai manusia terbatas dia mengatakan, Tuhan, dalam hatinya saya membayangkan engkau tahu segala-galanya. Jadi di sini Petrus dengan sungguh sadar bahwa sekalipun Tuhan telah tidak meminta dia seperti dia mencintai Petrus, tapi Petrus sadar betul bahwa sampai sesegitu rendahnya, ya, sampai Tuhan sampai sungguh-sungguh merendahkan dirinya sebagai manusia, bahkan dia merunduk, ya, dalam posisi yang sama dengan Petrus, dia menyerahkan semuanya, dan disitulah Petrus sadar bahwa ketika Yesus bertanya itu, dia mulai mengingat kembali bahwa dia pun juga banyak melakukan hal-hal yang melukai Yesus. Dalam Injil Lukas, ini beda dengan Injil Matius dan Markus. Injil Lukas itu mengisahkan ketika Yesus memandang Petrus, dan ketika Petrus sadar dan dia memandang Yesus, disitulah Petrus teringat bahwa Yesus pernah mengatakan, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan pada saat itulah Petrus menyadari kelemahannya, kekurangannya, dengan dipandang Yesus dan ayam berkokok. Jadi di sini Bapak Ibu, ya, cukup menarik di sini, ya. Jadi Lukas itu menggambarkan Yesus yang memandang Petrus, dan Petrus sadar akan dirinya, dan disitulah Petrus menyadari bahwa Tuhan tahu segala-galanya. Di saat itulah dia ingat pesan Tuhan. Dan inilah doa yang Tuhan berikan kepada kita juga, bahwa kita selalu diingatkan, bukan seperti Tuhan yang bertanya pada Petrus pada pertanyaan pertama dan kedua. Tuhan sudah sampai pada membawa dirinya sebagai manusia. Meskipun dia mencintai manusia dengan cinta tak terbatas, tapi dia tidak meminta kita seperti Tuhan mencintai. Tapi Tuhan meminta kita apa adanya kita mencintai Tuhan. Jadi dari agape menjadi filial, ya. Maka Bapak Ibu, teman-teman semua, kerap kita berusaha untuk terus melihat Tuhan, tapi ingin menjadi seperti Tuhan. Dan inilah bahayanya ketika manusia melihat salib seolah-olah mau seperti Yesus yang mau mengampuni semua. Kita tidak dapat melakukan itu. Justru disinilah jalan salib penting buat kita untuk menyadari bahwa Tuhan telah masuk dalam kemanusiaan kita. Dia yang memiliki cinta tak terbatas tetap memahami manusia yang dia undang tidak dapat tanpa dia menjadi manusia yang membawa setiap manusia melewati jalan salibnya. Tidak mungkin dia meminta manusia untuk terus mencintai Tuhan. Entah manusia itu berhenti mencintai Tuhan, entah manusia itu merasa gagal mencintai Tuhan, atau menolak Tuhan, itulah yang akan terjadi. Maka Bapak Ibu, dalam gereja Katolik, mengapa kita menaruh korpus tidak di salib, ya? Mengapa tidak seperti gereja-gereja lainnya yang tidak menaruh tubuh korpus? Disitulah tanda bahwa dalam pertanyaan Yesus yang ketiga kalinya, Yesus tidak meminta atau bertanya kita untuk mencintainya dengan Yesus yang bangkit. Tapi Yesus mengingatkan, pandanglah Yesus selalu, lihatlah aku selalu, lihatlah salib, dan lihatlah manusiaku yang terpaku di kayu salib. Dan lihatlah manusia itu
dan itulah manusia yang telah menyerahkan nyawanya. Maka doa kita ketika masih berhenti kepada memandang Yesus yang tidak tersalib akan menjadi doa yang tidak mudah. Karena kita selalu mengharapkan melewati jalan salib. Kita selalu mengharapkan doa kita itu tanpa penderitaan. Kita selalu melihat penderitaan bukanlah sesuatu yang baik. Dan inilah doa yang sesungguhnya diajarkan pada Yesus ya. Bahwa dalam penderitaan itu ada yang baik. Karena itu dapat menjadi jalan manusia berjumpa dengan Yesus yang meminta Petrus ketiga kalinya, tapi dengan cinta yang sungguh luar biasa, tidak membawa atau tidak memaksa atau tidak menuntut Petrus mencintai seperti Yesus mencintai, tapi mencintai Yesus dengan Yesus yang tersalib, dengan menturun sebagai manusia yang dipaku di kayu salib. Nah, inilah yang saya gambarkan seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Kita perlu melewati Galilea, Getsemani, Yerusalem berkali-kali. Kita tahu, kita pernah seperti Petrus yang sukacita ya karena melihat Tuhan ditabor. Tapi juga melihat Petrus yang kebingungan ketika ada pengawal mau menangkap Yesus di Getsemani. Dan saat itu Yesus bukan memarahi Yesus, tapi Yesus mengingatkan Petrus ya, sarungkanlah pedangmu ketika dia begitu sombongnya memotong ya telinga dari Malkus karena mau menangkap Yesus ya. Tetapi di situ jelas sekali peristiwanya bahwa Petrus begitu bingung, takut, gelisah, dan takut kehilangan Tuhan Yesus. Dia secara kemanusiaan dia mencoba menjaga Yesus, tapi justru yang dia lakukan bukanlah menjaga Yesus, tapi menghalang-halangi karya Yesus untuk terus setia pada jalan salib. Nah, disinilah Yerusalem ya. Yerusalem adalah jalan salib Tuhan. Dan jalan salib itu adalah bagian dari dinamika doa kita. Maka ketika doa kita itu hanya di Galilea, dan doa kita menolak Getsemani, dan bahkan menolak Yerusalem, maka perjumpaan dengan Tuhan menjadi tidak mudah. Karena Tuhan ada di Getsemani dan Yerusalem, tidak hanya ada di Galilea. Doa-doa kita apakah seperti waktu kita dibaptis atau waktu kita merasakan suatu exciting ya, suatu yang sifatnya menggembirakan, melonjak-lonjak. Dan apakah itu doa-doa kita? Atau doa-doa kita juga mencakup pengalaman Getsemani. Ketika aku bingung, gelisah, tidak tahu harus memutuskan apa, tetapi kita setia untuk melihat Yesus. Seperti Petrus yang dipandang Yesus dan Petrus memandang Yesus dan dia di situ melihat, ditelanjangi akan kemanusiaannya. Dan disitulah akhirnya dengan terus memandang Yesus, Petrus terus berjalan. Petrus yang berjalan mempunyai arah yaitu salib. Dan salib yang sepenuhnya adalah ketika dia disalib di Roma. Dan bahkan dia merasa tidak layak, maka dia minta disalib terbalik. Dan inilah perjalanan doa-doa kita. Apakah doa-doa seorang Kristiani selalu bertumbuh pada memandang Yesus yang disalib? Atau mengelak memandang Yesus yang disalib? Atau selalu dalam arti tertentu ya, mempunyai bayangan yang jauh ya daripada yang seharusnya kita hadapi, yaitu Yesus yang dari salib lalu tiba-tiba lalu kita melihat Yesus yang bangkit tanpa ada salib. Saya selalu senang dengan video ini Bapak Ibu ya. Dan mari kita lihat video ini. Seorang anak kecil yang luar biasa. Kita pernah menontonnya, mari kita menonton lagi. I'm going to just say a word and you tell me whatever you think, okay? God. Healer? Why do you say healer? Why do Belum you say muncul God's a healer? orang Rudy. Because Hah? Belum ada. Belum when muncul? like something's bad or something, Belum. then God heals. Belum muncul? Iya. Oke, saya share aja ininya.
Ini sekarang He Sudah. doesn't heal right away. He can take a little while, but he always heals. Like he could take a little while, and then he can do it. Dude, that's gonna make me cry, bro. Bro. Dude, you're so right, bro. Has God healed you? Yes, Yeah, he healed you. Why has God healed you? because of my eye. What's wrong with your eye? I have cancer. How long have you had cancer? You know? 6 years? Why did God give you cancer? Because God allowed it, right? Because God is in control. Because he chose me. And why did he choose you? Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. But you've been through so much pain. Why did God say yes to that? Because he chose me to do it. And are you mad at God? At all? No. Why? Because I'm glad that he chose me and not one of like Maddie or Emma. Why? Because then they're gonna have to go through this. But you don't want. Why is Daddy crying? Because I have to go through this. I wish I was born. I wish I had cancer so that you wouldn't have to have it. But God said no. You know, it's hurt Daddy and Mommy so much to see you go through everything. I have a question. Why do you still smile? Because even though I have pain and stuff, but God still makes me happy, Yeah? and I don't like be sad or mad at God. You know, Hunt, every single day you smile. That beautiful smile. Even when we're in the hospital, you smile. You always smile. And do you know that your smile has helped a lot of people? Yeah. ya, baik. Oke, saya share lagi ya. Jadi kisah ini, Bapak Ibu ya, kisah apa namanya? eh, Kisah dari siapa tadi namanya? Kisah dari anak kecil tadi itu mengingatkan juga pada panggilan Jacqueline Drecker ya. Dan tokoh ini kita sudah kenal dan saya juga sedang membaca buku yang saya terima dari Lucinta tentang Mata Rantai Cinta Kasih ya, yaitu Ibu Teresa bersama kerabat kerja yang menderita. Dan buku ini menurut hemat saya sangat dalam ya setelah saya baca. Dan saya menemukan dalam buku ini rangkaian doa dari Ibu Teresa. Mari kita lihat ya. Ini refleksi Ibu Teresa tentang adorasi yang saya temukan juga dalam buku ini dan dalam kisah anak tadi ya. Dan kisah Jacqueline de Decker. Satu hal yang saya temukan di dalam adorasi yang menjadi pusat dari doa para suster dan mereka melakukan setiap hari ya. Kalau kita melihat video-videonya bagaimana setiap Ekaristi mereka melakukan adorasi dan mengapa juga di dalam KKID diundang ya untuk selalu melakukan adorasi dalam tiap bulan. Ini adalah doa. Jadi adorasi itu juga adalah bentuk doa bagaimana Ibu Teresa mengutamakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara langsung. Dan berjumpa dengan Yesus adalah adorasi.
sakramen Maha Kudus. Maka bagi Ibu Teresa, Tuhan Yesus itu tidak diawang-awang. Tuhan Yesus itu adalah tubuhnya. Ketika kita memandang Yesus yang disalib, kita memandang Yesus dengan tubuhnya. Dan tubuhnya itu nyata di dalam Ekaristi. Dan tubuhnya itu kita makan. Dan tubuhnya itu kita alami. Dan kita rasakan selalu. Dan yang kita rasakan adalah tubuhnya yang menderita untuk semua. Dengan selalu adorasi dan mengalami kehadiran Tuhan dalam sakramen Maha Kudus, kita juga dihantar untuk semakin mengalami bagaimana Tuhan Yesus yang menderita itulah yang menguatkan kita untuk mencintai melewati keterbatasan kemanusiaan kita. Maka di sini rahmat cinta tak terbatas itu memancar dari perjumpaan dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu di sini jelas sekali Petrus semakin dia mengikuti Tuhan dan melihat tubuh Tuhan, ia diberi rahmat oleh Tuhan untuk mengatasi keterbatasannya mencintai semua orang. Dari dirinya tidak mungkin dia melakukan cinta yang tak terbatas seperti Yesus berikan kepadanya. Maka di sini setiap waktu suci yang kita persembahkan untuk menyenangkan hati Yesus itu akan tercatat ya. Dan diceritakan kembali selama-lamanya karena apa? Membuka pintu kerahiman Tuhan kepada dunia lewat kita yang terus memandangnya. Adorasi sakramen Maha Kudus adalah waktu terbaik yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Itu akan membuat jiwa semakin mulia dan indah selamanya di surga. Waktu suci adorasi membantu mendatangkan kedamaian abadi dalam jiwa dan keluarga kita. Memberi kedamaian dan kekuatan pribadi. Hal ini menumbuhkan kasih yang lebih besar terhadap Yesus, terhadap satu sama lain, dan terhadap orang miskin. Setiap waktu suci memperdalam kepersatuan kita dengannya dan menghasilkan banyak buah. Saya ingin menegaskan pada bagian ini. Setiap waktu suci memperdalam persatuan kita dengannya dan menghasilkan banyak buah. Masih ingat Bapak Ibu apa yang dikatakan Ibu Teresa? Buah dari doa adalah iman. Buah dari iman adalah kasih. Buah dari kasih adalah pelayanan. Buah dari pelayanan adalah damai. Dan damai itulah perjumpaan kita dengan Tuhan. Maka di sini tidak ada tempat lain di bumi di mana kita lebih disambut dan dikasihi selain dalam Ekaristi oleh Yesus sendiri. Saat melihat salib kita menyalami betapa Yesus sangat mengasihi semua. Ketika melihat sakramen Maha Kudus kita menyadari betapa Yesus sangat mengasihi semua. Inilah sebabnya mengapa kita membutuhkan adorasi Ekaristi abadi. Apa yang mengubah Amerika dan menyelamatkan dunia? Jawabnya adalah doa. Dan yang kita butuhkan adalah datang pada sakramen Maha Kudus pada waktu-waktu suci dan berdoa. Sebagai orang-orang yang terinspirasi pada hidup Ibu Teresa, maka di sini kita selalu membawa spiritualitas Aethers ya, sebagai spiritualitas bagi semua orang. Di sini tidak dibatasi pada MC. Ini adalah spiritualitas setiap orang Kristiani. Maka saya sebagai Yesuit, Sister Dewi sebagai SDP ya, Sister Divine Providence ya, di negara ilahi, dan Sister Martha juga sebagai OSU, Santa Ursulin ya. Kita semua sama sebagai orang Kristiani. Pilihan hidupnya yang kita memilih masing-masing dengan cara hidup masing-masing. Bapak Ibu sebagai keluarga, sebagai orang tua dan sebagai orang beriman, orang Kristen di dalam keluarga, sama juga dengan para religius biara-biarawati yang memilih tetap menjadi orang Kristiani dengan cara hidup yang memandang Yesus. Maka sakramen Maha Kudus itu universal bagi semua orang. Karena disitulah kita menemukan sabda Yesus, aku haus. Dengan memandang sakramen Maha Kudus, kita tahu
dalam sakramen Maha Kudus itu, Yesus yang tersalib, yang memancarkan kasih-Nya lewat air dan darah, maka kita punya devosi hati kudus Yesus. Devosi hati kudus Yesus tiada lain adalah penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Di sini dituliskan oleh Suster Ibu Teresa. Ketika para suster kelelahan, mereka siap bekerja. Ketika segala sesuatunya tampak serba salah, mereka meluangkan waktu 1 jam untuk berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus. Kebiasaan ini selalu membuahkan hasil. Para suster merasakan kedamaian dan kekuatan. Kita kerap berdoa, tetapi kita tidak membawa hati kita memandang Yesus. Sekalipun kita berdoa di hadapan Yesus, tapi mata kita memandang dunia, tidak memandang Yesus. Sekalipun kita berdoa kepada Yesus, tapi seperti kita berdoa kepada diri kita sendiri, bukan kepada Yesus. Karena kita tidak melihat salib itu dengan tubuhnya, tapi kita melihat salib itu dengan Yesus yang sudah bangkit. Dalam iman Kristiani dan dalam gereja Katolik, kita jelas mengimani hidup, sengsara, wafat, dan mati, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut dan kuasa doa. Dan itu adalah satu, Bapak Ibu. Ya. Tuhan Yesus yang sama, yang kita dengarkan dalam hidupnya, yang menyembuhkan dan mengembirakan kita, meneguhkan banyak orang. Dan itulah Galilea kita, yaitu perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang hidup, yang ada dalam setiap peristiwa hidup kita. Dan juga Tuhan Yesus yang sama adalah Tuhan Yesus yang masuk Yerusalem melalui Getsemani. Dan itulah juga Yesus yang sama yang meminta pada kita, setialah berdoa. Di Getsemani, Tuhan Yesus meminta para murid untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa. Dan ketika Yesus melalui jalan salib, Yesus tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi selalu memandang semua orang. Dia memandang dengan mata kasih-Nya, dan dengan mata kasih-Nya dia mengatakan kepada semua orang, ya Tuhan, ya Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah mereka. Di sini mata cinta Tuhan yang tak terbatas itu adalah mata yang menyembuhkan. Maka kalau kita mau masuk ke dalam misteri Tuhan Yesus yang tersalib, kita harus memandang tubuhnya. Kita harus memandang sakramen Maha Kudus. Dan kita berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus. Maka di sini Ibu Teresa mengatakan, saat kami membutuhkan panggilan para suster sebagai komunitas, bila keadaan memungkinkan, sesering mungkin kami melakukan adorasi setiap hari. Pada saat adorasi harian diadakan di dalam komunitas para misionaris cinta kasih, panggilan para suster berlipat ganda. Maka ketika adorasi dilakukan dan kita berdoa kepada Tuhan dan mohon kepada Tuhan memandang Yesus sendiri, kita tidak tidak memaksakan kehendak kita, tapi justru kita menaruh kehendak kita dengan tetap setia berdoa. Inilah doa Aiters, Bapak Ibu ya. Doa yang terus haus akan doa-doa agar orang datang kepada Yesus. Maka doa-doa kita semakin membuat kita mengalami Yesus, semakin kita ingin semakin banyak orang datang pada Yesus. Adorasi Ekaristi Abadi memberi ruang kepada umat kesempatan untuk bergabung bersama mereka yang hidup membiara untuk berdoa demi keselamatan dunia, jiwa-jiwa dimanapun, dan perdamaian di bumi. Kita tidak bisa meremehkan kekuatan doa dan dampaknya terhadap dunia kita. Yesus telah menjadikan dirinya roti hidup untuk memberi kita kehidupan. Siang dan malam dia ada di sana. Inilah doa Bapak Ibu. Kita berdoa karena Tuhan Yesus ada di sana. Kita berdoa karena kita tahu kita hadir dalam Yesus yang selalu hadir bagi kita. Doa yang berangkat dari pengalaman akan Allah membawa doa itu benar-benar bertumbuh dalam kasih. Maka kalau kita mau bertumbuh dalam cinta, kita kembali pada Ekaristi. Kembalilah pada adorasi itu. Jam-jam adorasi kita akan menjadi jam-jam khusus untuk siri dosa dan menjadi perantara bagi kebutuhan dunia.
Bapak Ibu, tentu doa rosario dan doa-doa difusi lainnya adalah doa yang selalu membawa kita kepada Yesus. Tetapi satu hal, doa di hadapan sakramen Maha Kudus tidak tergantikan oleh doa-doa lainnya. Karena disitulah kita menaruh sikap yang jelas memandang Yesus dan Yesus memandang kita. Dan itulah kekuatan dari doa yang selalu memandang Yesus. Bila kita selalu mempunyai kebiasaan untuk doa adorasi, kemanapun kita pergi, hati kita terus mengarah ke sana. Kita rindu untuk melihat dan memandang Yesus secara langsung. Tentu ada banyak keterbatasan, tetapi tidak berarti bahwa keterbatasan itu menghalangi kita untuk datang pada Yesus. Dan inilah Petrus. Ketika Petrus mengatakan, Tuhan, aku mencintaimu dengan apa adanya aku sebagai manusia. Dan Tuhan tidak menuntut Petrus untuk loncat, ya seolah-olah dia harus mencintai seperti Tuhan mencintainya sampai sehabis-habisnya. Tetapi di sini Tuhan mengatakan kepada Petrus, cintailah sebagaimana engkau, sebagai manusia. Dan dari situlah Petrus pelan-pelan bangkit. Dan dia menyadari Tuhan tidak lagi meminta dia seperti yang dalam pertanyaan pertama dan kedua. Tetapi Tuhan memberikan kepada Petrus rahmat untuk terus mencintai Tuhan di dalam segala-galanya, termasuk dalam keterbatasannya. Di sini keterbatasan tidak menghentikan manusia untuk datang pada Tuhan. Tapi justru keterbatasan menjadi sarana bagi kita untuk datang pada Tuhan. Dalam kata-kata di sini ya, kita harus bekerja keras untuk membawa dia ke dalam hati, di mana dia belum dikenal dan dikasihi. Tetapi jika kita tidak memiliki Yesus, kita tidak dapat memberikan dia. Itulah sebabnya kita membutuhkan Ekaristi. Luangkan waktu sebanyak mungkin di depan sakramen Maha Kudus, dan dia akan memenuhi Anda dengan kekuatan dan kuasanya. Adorasi Ekaristi abadi adalah hal terindah yang kita dapatkan dan yang kita pikirkan dan lakukan. Manusia haus akan Tuhan. Kabar baiknya adalah Yesus ada di sini bersama kita hari ini. Tubuh, darah, jiwa, dan keilahiannya dalam Ekaristi Kudus. Meskipun Yesus datang kepada kita dalam wujud roti dan anggur, kehadirannya bagi kita sekarang sama nyatanya dengan nyatanya dia dalam daging dan darah bagi murid-muridnya ketika dia hidup di bumi ini. Bapak Ibu, nanti saya berikan teks ini. Saya ingin mengakhiri ini. Yesus telah menjadikan dirinya roti hidup untuk memberi kita kehidupan. Siang dan malam dia ada di sana. Jika kamu benar-benar ingin bertumbuh dalam cinta, kembalilah pada Ekaristi, kembalilah kepada adorasi sakramen Maha Kudus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat kembali bagaimana doa yang sungguh kita lakukan di dalam kesadaran akan kehadiran Yesus di dalam sakramen Maha Kudus dan juga di dalam setiap perjalanan hidup ini. Itulah doa yang tadi dalam kutipan awal, to be alone with Jesus, ya. Sendirian bersama Yesus, itulah juga hal yang penting di dalam doa. Apakah doa-doa yang kita lakukan bersama di sini, apakah doa-doa yang kita lakukan dengan komunitas, apakah doa-doa yang kita lakukan di dalam kesempatan di luar Ekaristi? Tidak, Bapak Ibu. Doa-doa yang di dalam konteks kita hidup sehari-hari bersumber pada perjumpaan kita dengan Yesus. Kita berdoa, tapi tanpa pengalaman akan Ekaristi, doa kita menjadi sangat kering.
Karena di situ kehausan yang kita rasakan hanya kehausan diri kita sendiri. Ketika kita doa, tapi kita tidak pernah datang kepada Ekaristi, membuat kita mengalami kehausan yang tak terpuaskan karena yang kita puaskan adalah kehausan diri kita sendiri. Maka pelayanan untuk merayakan Ekaristi, memberikan komuni, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan sakramen seperti itu sangat-sangat penting Bapak Ibu ya. Apakah lalu Bapak Ibu tidak bisa karena tidak ada imam? Tidak. Bapak Ibu bisa meminta rahmat khusus dari entah itu romo paroki ya untuk memberikan komuni meskipun bukan prodiakon. Bila ada orang yang sungguh membutuhkan dan tidak ada yang dapat melayani, itulah juga panggilan kita. Maka di sini secara khusus saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, doa kita itu doa yang jelas sekali arahnya, yaitu memandang Yesus. Seperti halnya Tuhan bertanya kepada Petrus, dan ketika Petrus sadar Tuhan memandang dia, dan dia memandang Yesus, disitulah doa. Dan doa itu semakin memberikan kekuatan kepada kita ketika sungguh-sungguh kita merayakan Ekaristi. Bapak Ibu, saya tuh ya mendekati nanti ya tahun depan merayakan 25 tahun imamat saya. Hari-hari ini saya merasakan ya, rahmat imamat itu bukan tentang saya. Rahmat imamat itu untuk gereja. Maka kita yang dipanggil ya sebagai umat Kristiani juga mempunyai panggilan imamat ya Bapak. Tidak hanya imam yang ditapiskan. Karena dalam iman kita diurapi oleh Tuhan dalam sakramen baptis ya. Yaitu sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja ya. Dan di situ konsep teologinya Gereja Katolik menyadari bahwa dianugerahi rahmat Tuhan sebagai baptisan, kita diminta selalu untuk menjalankan rahmat itu sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam, dan sebagai seorang raja. Nabi di sini bagaimana? Seperti kita tahu, kita melayani dalam sabda Tuhan. Ya. Melayani dalam sabda Tuhan itu tidak berarti bahwa kita harus berkhotbah saja. Kita merenungkan, membaca kitab suci, mendengarkan kata Tuhan, kutipan-kutipan, dan ini yang memberikan kita suatu buah ya, kegembiraan. Lalu sebagai seorang raja, apa yang dilakukan? Dalam keyakinan umat Israel, hanya satu raja, yaitu Allah sendiri. Maka di sini panggilan sebagai raja itu adalah panggilan yang menjadi leader membawa kepada Tuhan. Membawa kepada Tuhan itu artinya apa? Orang mengalami selalu datang pada Tuhan adalah menggembirakan. Maka membawa orang datang pada Tuhan adalah perutusan. Dan yang terakhir sebagai imam. Dan sebagai imam mempersembahkan kurban, mempersembahkan hidup, itulah panggilan kita semua. Maka kalau ada seorang imam yang tetapis yang tidak pernah mau berbagi hidup bagi umatnya, kita bertanya ya, rahmatnya ada tetapi tidak berbuah karena apa? Ya itu dipegang sendiri ya rahmatnya. Maka Bapak Ibu marahi saya. Kalau Bapak Ibu minta didoakan, tidak mau saya doakan. Karena apa? Panggilan imamat itu adalah panggilan yang membuat kita selalu mendoakan semua. Sudah setahun ini, saya selalu memasukkan kata semua dalam intensi setiap misa. Ya terus terang saya juga tidak dapat mengingat nama masing-masing yang meminta intensi. Tapi selalu saya masukkan dalam kata semua dan saya mempersembahkan untuk semua. Dan ini adalah sesuatu yang sangat meneguhkan Bapak Ibu. Karena setiap Ekaristi dimanapun, entah dalam Ekaristi bersama umat, atau dalam perjalanan saya misa sendiri, saya mempersembahkan Ekaristi itu untuk semua. Dan ini to be alone with Jesus di dalam sakramen Maha Kudus dengan melihat bagaimana Yesus berbagi untuk semua. Maka yang dapat kita lakukan adalah lewat Ekaristi kita berbagi sampai sehabis-habisnya. Hanya disitulah Bapak Ibu ya, kita ambil bagian dalam Yesus yang memberikan hidupnya untuk semua sehabis-habisnya. Hanya dalam Ekaristi.
Dan dalam Ekaristi adalah juga ketika kita menerima tubuhnya. Maka ketika kita sakit dan kita menerima sakramen komuni, berarti kita juga menaruh hidup kita dalam sakramen Maha Kudus yang kita terima untuk ambil bagian dengan Yesus yang memberi hidupnya sampai sehabis-habisnya. Bapak Ibu, kiranya inilah yang ingin saya bawa dalam renungan malam ini. Mari kita bersama-sama selalu menyadari bahwa kita dipanggil untuk mengikuti Tuhan di dalam jalan salibnya. Dan kita berdoa tidak loncat dari Galilea melewati Yerusalem, melewati kebangkitan, kembali ke Galilea lagi ya. Kan Yesus itu berjumpa dengan semua di Galilea, dan Yesus yang bangkit juga berjumpa di Galilea. Kita tidak lewat Galilea tanpa Yerusalem atau bagian Getsemani. Kita kembali ke Galilea lewat Yerusalem, lewat Getsemani, dan Galilea lagi. Artinya apa? Kita mengikuti Tuhan secara penuh dengan memandang tubuhnya yang diberikan sampai sehabis-habisnya di Yerusalem, dan keputusannya itu ada di Getsemani. Ketaatan Yesus kepada Allah Bapa itulah yang membawa kita pun juga taat untuk membawa hidup kita sebagai jalan kepada Tuhan Yesus. Menutup renungan ini, saya akan menayangkan satu lagi video tentang Ibu Teresa yang selalu kita nonton. Mari kita lihat di sini bagaimana Ibu Teresa mempunyai iman yang luar biasa untuk membawa setiap orang datang kepadanya. Dan inilah panggilan hidupnya, dan inilah juga panggilan kita. A few months ago, we went out in Calcutta and we picked up 4 or 5 people from the street. And we took them to our home for the dying. One of them was in a very bad condition. So I told the sisters, I'll take care of her. And I did for her all that my love could do. Then I put her in bed. She took hold of my hand. And there was such a wonderful smile in her face. She said one word, thank you, and she died. She gave me much more than I gave her. She gave me her grateful love. And for 1 second, I reflected on looking at her, and I said, what would I have done if I was she? And my answer was, I would have tried to draw some attention to myself. I would have said I'm hungry or I'm cold or I'm dying. But she was so great. She was so beautiful in her giving. The poor are great people. They give us much more than we give to them. We must love them not by feeling pity for them. We must love them because it is Jesus in the distressing disguise of the poor. They are our brothers and sisters. They are our own people. Those lepers, those dying, those hungry, those naked. They are Jesus. That is why I say that our sisters and brothers, the missionaries of charity, are not social workers. They are contemplatives right in the heart of the world. They want to feel that freedom of poverty that comes of choice. We want to know, to understand the poor, we must know what is poverty. And that's why I call it
freedom of thought. We are free to love God, to love Jesus with undivided love, and to love our poor with undivided love. Mari Bapak Ibu kita melanjutkan adorasi. Come follow me. Leave all and gather the few. Come live my life. Will you refuse? Will you refuse? Come carry me into the dark of the poor. Come be my light. Come be my light.